Langit Tel Aviv pagi itu masih terlihat normal. Sampai suara sirene pertama memecah udara seperti teriakan yang terlalu lama ditahan. Nada panjangnya menusuk telinga. Bukan sekadar peringatan biasa, melainkan sesuatu yang terasa jauh lebih berbahaya. Orang-orang yang sedang berjalan santai langsung menoleh ke atas, seolah langit akan memberi jawaban. Udara yang tadi tenang tiba-tiba terasa berat, seperti kota itu tahu sesuatu yang belum dipahami semua orang. Orang-orang di jalan berhenti berjalan, bukan karena mereka tidak tahu harus kemana, tetapi karena mereka tidak percaya ini benar-benar terjadi lagi. Wajah-wajah yang tadi santai berubah tegang dalam hitungan detik. Beberapa orang memegang ponsel dengan tangan gemetar, mencoba membaca notifikasi darurat yang muncul tanpa henti. Ada yang masih berdiri terpaku, sementara yang lain mulai berlari tanpa tahu apakah mereka menuju tempat aman atau justru ke arah yang salah. Beberapa detik kemudian, dentuman pertama terdengar dari arah laut, membuat jendela toko bergetar seperti akan pecah kapan saja. Suara itu bukan sekadar keras, tetapi cukup dalam untuk membuat dada terasa sesak. Seekor burung yang terbang rendah langsung berbalik arah, dan orang-orang yang berada di trotoar spontan menunduk. Suasana yang tadinya hanya tegang kini berubah menjadi panik, karena semua orang sadar bahwa ini bukan lagi sekadar ancaman. Seorang ibu menarik tangan anaknya dengan panik, sementara layar ponsel di tangannya menampilkan pesan darurat yang terus berkedip. Anak kecil itu berusaha mengikuti langkah ibunya yang semakin cepat, tapi matanya terus melihat ke belakang. Suara sirene semakin keras, bercampur dengan teriakan orang-orang yang mulai berlari ke segala arah. Setiap langkah terasa seperti berpacu dengan waktu yang tidak memberi kesempatan kedua. Langit mulai berubah warna, bukan karena matahari terbenam, tetapi karena kilatan cahaya yang muncul satu persatu di atas gedung tinggi. Cahaya itu menyala, lalu hilang begitu cepat, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak sangat cepat di atas kota. Orang-orang yang melihatnya langsung berhenti sejenak, bukan karena ingin melihat lebih jelas, tetapi karena rasa takut membuat kaki mereka terasa berat. Saat itulah semua orang mulai menyadari bahwa pagi yang biasa ini telah berubah menjadi sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Orang-orang yang berlari ke tempat perlindungan saling bertabrakan, tidak ada yang peduli siapa yang jatuh atau siapa yang terlambat. Sepatu berisik menghantam trotoar, pintu-pintu dibuka dengan paksa, dan tangga darurat langsung dipenuhi orang dalam hitungan detik. Nafas mereka terdengar berat, bercampur dengan suara tangisan dan teriakan yang semakin kacau. Tidak ada yang mencoba menenangkan siapapun, karena semua orang sedang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Di sebuah apartemen lantai 7, seorang remaja berdiri membeku di depan jendela, mencoba memahami kenapa semuanya terjadi begitu cepat. Tangannya masih memegang ponsel yang layarnya terus menyala, tapi matanya justru terpaku ke langit yang semakin gelap. Dia ingin berlari seperti orang lain, tapi tubuhnya seperti menolak bergerak. Dalam beberapa detik saja, rasa bingung berubah menjadi ketakutan yang sulit dijelaskan. Suara ledakan berikutnya jauh lebih dekat, membuat lantai bergetar dan lampu gantung bergoyang seperti akan runtuh. Kaca jendela bergetar keras dan suara benda-benda kecil jatuh terdengar dari dalam ruangan. Semua yang berada di dalam apartemen langsung menunduk secara refleks, bahkan sebelum mereka sadar apa yang sebenarnya terjadi.
Getaran itu tidak berhenti seketika, seolah kota sedang diguncang dari bawah. Sirene terus berbunyi tanpa jeda. Seolah-olah kota itu sedang berteriak, minta diselamatkan, tapi tidak ada yang datang. Suara panjang itu mengisi setiap sudut jalan, masuk ke dalam rumah, bahkan terdengar lebih keras dari suara napas sendiri. Orang-orang mulai menutup telinga mereka, bukan karena ingin menghindari suara, tetapi karena suara itu membuat rasa takut semakin nyata. Setiap detik yang berlalu terasa lebih lama dari biasanya. Orang-orang mulai menyadari bahwa ini bukan serangan biasa, karena jumlah ledakan terlalu banyak untuk dihitung. Satu suara belum sempat hilang, sudah muncul suara lain dari arah berbeda. Wajah-wajah yang tadi hanya panik, kini berubah menjadi pucat, karena mereka tahu ini tidak akan selesai dalam waktu cepat. Di tengah kekacauan itu, satu hal yang pasti, kota ini sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Langit Tel Aviv kini penuh cahaya merah yang menyambar-nyambar, membuat malam terasa datang lebih cepat dari seharusnya. Kilatan itu muncul, lalu hilang dalam waktu sangat singkat, tapi cukup untuk membuat bayangan gedung terlihat seperti bergerak. Orang-orang yang masih berada di luar langsung menatap ke atas dengan rasa takut yang semakin jelas. Pagi yang tadi cerah sekarang terasa seperti berubah menjadi sesuatu yang asing dan menekan. Sebuah mobil berhenti mendadak di tengah jalan. Pengemudinya turun dan langsung berlari tanpa menutup pintu. Mesin mobil masih menyala, lampunya tetap terang, tapi pemiliknya sudah menghilang di antara kerumunan yang panik. Beberapa kendaraan lain juga berhenti begitu saja, menciptakan kekacauan di jalan yang sebelumnya masih bisa dilewati. Tidak ada yang lagi memikirkan kendaraan atau barang. Semua orang hanya memikirkan satu hal: selamat. Di kejauhan, suara helikopter mulai terdengar, tapi bukannya menenangkan, justru membuat suasana semakin mencekam. Suara baling-balingnya terdengar berat dan cepat, seperti sesuatu yang datang terlambat. Orang-orang yang mendengarnya berharap itu pertanda bantuan sudah tiba. Tapi ledakan yang masih terdengar membuat harapan itu langsung hilang. Setiap suara baru yang muncul justru menambah rasa takut yang sudah terlalu besar. Debu mulai turun seperti hujan tipis, menempel di wajah orang-orang yang berusaha tetap berlari, meskipun napas mereka sudah tidak teratur. Mata mulai terasa perih, dan beberapa orang harus menutup mulut mereka dengan tangan agar tetap bisa bernapas. Jalanan yang tadi jelas kini terlihat samar karena debu yang semakin tebal. Orang-orang terus bergerak tanpa berani berhenti, karena berhenti terasa sama dengan menyerah. Telepon tidak berhenti berdering, pesan masuk terus berdatangan, semuanya berisi satu hal yang sama: cari tempat aman sekarang. Layar ponsel penuh dengan notifikasi yang datang hampir bersamaan, membuat tangan yang memegangnya semakin gemetar. Ada yang mencoba membalas pesan, ada yang hanya membaca tanpa tahu harus menjawab apa. Di tengah kekacauan itu, satu kalimat sederhana justru terasa paling menakutkan. Semuanya sedang terjadi sekarang juga. Seorang pria mencoba menelepon keluarganya, tetapi yang terdengar hanya suara statis yang membuat jantungnya semakin kencang. Tangannya gemetar saat menekan tombol panggil berulang-ulang. Berharap kali ini ada suara yang menjawab. Dia mencoba menelepon lagi, lalu lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Di tengah suara sirene dan kepanikan di sekitarnya, satu hal yang paling menakutkan
justru keheningan dari orang-orang yang paling ingin dia dengar. Ledakan lain terdengar dari arah pusat kota, lebih keras dari sebelumnya, membuat semua orang yang mendengarnya langsung menunduk. Getarannya terasa sampai ke kaki, seperti tanah ikut merespons suara itu. Orang-orang yang sedang berlari tiba-tiba berhenti sejenak, bukan karena ingin berhenti, tetapi karena tubuh mereka bereaksi lebih cepat dari pikiran. Suara itu begitu kuat sampai membuat semua orang sadar bahwa situasi ini semakin buruk. Orang-orang mulai berteriak nama orang yang mereka kenal, berharap ada jawaban di tengah kekacauan yang semakin parah. Nama-nama itu terdengar bersahutan di antara suara langkah dan sirene yang tidak berhenti. Ada yang memanggil anggota keluarga, ada yang memanggil teman, ada juga yang hanya berteriak tanpa tahu siapa yang mereka cari. Semakin lama, suara panggilan itu terdengar semakin putus asa. Langit kini benar-benar berubah, bukan lagi biru, melainkan gelap dengan kilatan cahaya yang muncul tanpa pola. Cahaya itu tidak datang dari satu arah, tetapi dari berbagai titik yang membuat semua orang sulit memahami apa yang sedang terjadi. Gedung-gedung tinggi terlihat seperti bayangan hitam yang berdiri di tengah suasana yang semakin mencekam. Setiap kilatan baru membuat rasa takut semakin dalam. Di dalam tempat perlindungan, suasana tidak kalah tegang karena setiap dentuman membuat semua orang menahan napas bersamaan. Tidak ada yang berbicara dengan suara keras. Bahkan bisikan pun terdengar terlalu berani. Beberapa orang memegang tangan orang di sebelahnya tanpa saling mengenal, hanya untuk memastikan mereka tidak sendirian. Waktu terasa berjalan sangat lambat, seolah-olah setiap detik sedang diuji oleh rasa takut yang tidak kunjung hilang. Seorang anak kecil bertanya apa yang terjadi, tapi tidak ada orang dewasa yang berani menjawab dengan jujur. Ibunya hanya memeluknya lebih erat, seolah pelukan itu bisa menggantikan jawaban yang tidak ingin dia ucapkan. Anak itu terus menatap wajah orang-orang di sekitarnya, mencoba memahami kenapa semua terlihat begitu takut. Suasana di dalam ruang perlindungan mendadak terasa lebih sunyi, bukan karena tidak ada suara, tetapi karena semua orang menahan sesuatu yang terlalu berat untuk dikatakan. Waktu terasa berjalan sangat lambat, padahal semua kejadian itu hanya berlangsung dalam hitungan menit. Setiap detik terasa seperti menunggu sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Orang-orang mulai melirik jam di ponsel mereka, berharap semuanya sudah berlalu. Tapi kenyataannya, suara dentuman masih terdengar. Perasaan terjebak di dalam waktu yang tidak bergerak membuat ketegangan semakin sulit ditahan. Beberapa orang mencoba keluar untuk melihat keadaan, tetapi suara ledakan baru membuat mereka langsung mundur lagi. Pintu yang tadi hampir terbuka kembali ditutup dengan cepat, seolah-olah ada sesuatu di luar yang tidak boleh dilihat. Wajah mereka yang mencoba keluar terlihat lebih pucat saat kembali masuk. Tidak ada yang lagi berani mengambil risiko, bahkan hanya untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Di luar, jalanan yang biasanya ramai kini berubah menjadi kosong. Hanya suara sirene yang masih memecah keheningan. Lampu lalu lintas tetap menyala seperti biasa, tapi tidak ada kendaraan yang berhenti di depannya. Bangku-bangku di trotoar kosong, pintu toko tertutup, dan suasana kota terasa seperti ditinggalkan begitu saja. Pemandangan yang biasanya penuh aktivitas kini berubah menjadi sesuatu yang terasa sangat asing. Berita mulai muncul di layar televisi kecil di dalam ruang perlindungan, menampilkan angka korban yang terus bertambah. Tulisan di layar berubah setiap beberapa detik, dan setiap perubahan
membuat suasana di dalam ruangan semakin tegang. Orang-orang yang melihatnya tidak langsung bereaksi, seolah mereka membutuhkan waktu untuk memahami apa yang mereka baca. Saat angka itu terus naik, rasa takut yang tadi hanya terasa kini berubah menjadi kenyataan yang sulit diterima. Wajah-wajah orang di dalam ruangan langsung berubah pucat ketika angka di layar terus naik tanpa berhenti. Tidak ada yang berbicara, bahkan napas pun terasa lebih pelan dari biasanya. Beberapa orang menutup mulut mereka dengan tangan, seolah takut suara kecil saja bisa membuat semuanya terasa lebih nyata. Ketegangan di dalam ruang perlindungan kini terasa jauh lebih berat daripada suara ledakan di luar. Tidak ada yang berani mengatakan apapun, karena semua orang mulai sadar bahwa kota mereka tidak akan sama lagi setelah hari itu. Pikiran tentang rumah, keluarga, dan orang-orang yang belum sempat dihubungi muncul bersamaan. Beberapa orang menunduk, ada yang memejamkan mata, dan ada juga yang hanya menatap kosong ke depan. Semua orang sedang memikirkan hal yang sama, tetapi tidak ada yang sanggup mengucapkannya. Ledakan terakhir terdengar lebih jauh, tapi justru membuat suasana semakin menegangkan, karena tidak ada yang tahu apakah semuanya sudah berakhir. Orang-orang saling menatap dengan penuh harapan yang tidak pasti. Tidak ada sirene baru, tidak ada suara tambahan, hanya keheningan yang terasa aneh setelah begitu banyak suara sebelumnya. Keheningan itu justru terasa lebih menakutkan daripada dentuman yang tadi terdengar. Beberapa orang mulai berani berdiri dan saling melihat, seolah-olah ingin memastikan mereka masih hidup. Ada yang langsung memeluk orang di sebelahnya, meskipun mereka tidak saling mengenal. Tangisan pelan mulai terdengar, bukan karena luka, tetapi karena rasa takut yang akhirnya keluar. Di tengah ruangan itu, semua orang perlahan menyadari bahwa mereka baru saja melewati sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Di luar, langit Tel Aviv masih dipenuhi asap dan cahaya redup, meninggalkan satu pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang sebenarnya baru saja terjadi? Kota yang biasanya ramai, kini terlihat diam seperti menahan napas. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang selamat, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Yang pasti, pagi yang dimulai dengan tenang telah berubah menjadi hari yang akan selalu diingat oleh semua orang yang mengalaminya.